تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, sebab Allah tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani. Karena Allah tidak pernah bosan beri nikmat kepada kita, maka jangan sampai kita merasa jenuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri kepada Allah, yaitu nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri tafsir Al-Baqarah sampai ayat 90. Malam hari ini kita akan bahas 3 ayat insyaallah, 91 sampai 93. Silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Baqarah ayat 91 sampai 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu
Qaf mati pantulannya kepada huruf qaf, jangan dipantul huruf ke ya. Contoh begini, falima tak. Nah, yang betul taqo. Kemudian nun mati bertemu qaf, bacaan apa? Ikhfa. Ini ikhfa a'la, jadi bunyi ikhfanya tebal karena huruf qaf kan huruf yang tebal, jadi bunyi ikhfanya tebal. Min qabl. Kalau kaf sifatnya tipis, maka bunyi ikhfanya tidak tebal seperti huruf qaf. Contoh, minkum itu kaf. Kalau qaf min. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijl. Dzal mati tidak usah ditahan suaranya Bapak Ibu. Ada beberapa huruf yang sebenarnya suara tidak tertahan, tapi sama orang-orang kebanyakan ditahan. Yang pertama huruf dhad. Dhad itu suaranya tidak tertahan. Nah, kemudian yang kedua huruf dzal. Yang ketiga huruf dhad. Dha. Biasanya orang baca yadlimun, harusnya yadlimun, suaranya tidak tertahan. Nah, thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Pada ayat sebelumnya Allah menegaskan bahwa orang-orang Yahudi mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya mereka mendapatkan kemurkaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka kembali dengan membawa kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Beda dengan orang beriman Bapak Ibu. Orang beriman itu kembali kepada Allah membawa ridho Allah. Tapi orang-orang Yahudi dan semacam mereka akan kembali kepada Allah membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Masih ingat tidak sebab Allah murka kepada Yahudi itu karena apa? Yang pertama karena sombong. Terus apa lagi? Pura-pura tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka saat itu berkata, qulubuna gulf.
hati kami wolf, tertutup. Itu pura-pura mereka. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mereka menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan untuk dirinya sendiri. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu yang dia jual apa? Yang kita pelajari pekan kemarin, orang beriman yang dijual apa? Kalau Yahudi menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunianya, sedangkan orang beriman yang dijual apa? Jadi yang dijual oleh orang beriman itu adalah hartanya dan dirinya, yang kita pelajari pekan kemarin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman. Allah membeli berarti orang beriman menjual. Apa yang mereka jual? Anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Allah beli dengan apa? Allah beli dengan surga. Nah, jadi transaksi yang paling menguntungkan itu ya dengan Allah. Makanya Allah berfirman, tijaratan lan tabur. Tijarah atau transaksi perdagangan dengan Allah itu lan tabur, tidak akan pernah rugi. Sebab kita jual, Allah beli dengan sesuatu yang lebih besar. Beda dengan orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka menjual ayat-ayat Allah. Maka Allah beli dengan apa? Allah beli dengan kemurkaan Allah. Sehingga orang Yahudi yang punya sifat seperti itu, mereka akan dapat kemurkaan Allah di hari kiamat. Jadi sebab Allah murka kepada mereka karena mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebab mereka mendapatkan kemurkaan Allah karena mereka punya sifat baghyan. Apa artinya baghyan? Dengki. Mereka tahu yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, tapi tidak mau ikut sebab dengki. Dia benci kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka. Baik. Kemudian di ayat 91 yang akan kita bahas malam hari ini, berbicara tentang keburukan lain yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan keburukan ini menyebabkan mereka semakin mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Antara ucapan dan perilakunya tidak sesuai. Nah, ini hati-hati. Kalau kita berucap dan ucapan kita tidak sesuai perilaku kita, maka kita dikecam oleh Allah dengan murkanya. Makanya Yahudi itu di awal-awal Al-Quran, Allah sudah kecam mereka. Di surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ada sebagian orang bertanya begini, kenapa kita kok diperintahkan untuk berdoa minta hidayah kepada Allah? Padahal kan kita sudah dapat hidayah, ya toh? Kita sudah dapat hidayah Islam. Tapi kenapa di surah Al-Fatihah itu kok kita masih diperintahkan untuk minta hidayah? Sebab tidak ada yang bisa menjamin hidayah kita ini bisa kita bawa sampai mati. Itu tidak ada, kecuali Allah. Maka kita minta, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai. Nah, siapa yang dimurkai tadi? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya sebab berikutnya Allah murka kepada Yahudi, antara ucapan dan perilakunya tidak sesuai. Allah berfirman, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka menjawab. Jadi kalau mereka diminta beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang dimaksud, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada mereka? Taurat.
Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari kitab yang datang setelah Taurat, apakah itu kitab Injil maupun kitab Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan Al-Qur'an yang turun setelah Taurat itu benar, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Qul, katakanlah Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, min qablu, sebelum ini, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada kitab Taurat. Itulah hubungan ayat 91 dengan ayat sebelumnya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang berkata kepada mereka? Siapa yang mengajak mereka beriman? Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat Nabi. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak disebut? Kenapa Allah tidak berfirman apabila Muhammad berkata kepada mereka, atau apabila sahabat Nabi berkata kepada mereka? Tapi pelakunya dalam ayat ini disembunyikan oleh Allah. Allah sebut apabila dikatakan kepada mereka. Apa pelajarannya? Pelajarannya apa Bapak Ibu? Sebab siapa yang berkata itu tidak penting. Yang penting apa yang disampaikan. Ini pelajaran. Ini rumus jemaah rahimakumullah. Kalau kita punya rumus seperti ini, maka kita mudah mendapatkan kebenaran dan kita mudah mendapatkan ilmu. Ngoten. Tapi kalau kita fokus kepada siapa yang berkata, maka sempit ilmu kita dan susah kita untuk mendapatkan kebenaran. Itu sifatnya Yahudi. Yahudi itu melihat siapa yang berkata. Karena yang berkata Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, mereka tidak mau. Ngoten. Nah, tapi orang beriman, Allah ajarkan melalui potongan ayat ini untuk tidak fokus kepada siapa yang berkata, tapi fokuslah apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan benar, siapapun yang menyampaikan, apakah itu nabi, ulama, orang biasa, bahkan sekalipun orang fasik, kata Nabi, kalau yang menyampaikan itu benar, kalau yang disampaikan itu benar, maka terima. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, iqbalul haq min kulli man ja'a bihi, terimalah kebenaran dari siapa saja kebenaran itu datang. Wa in kana kafiran, walaupun yang datang membawa kebenaran itu adalah orang kafir. Au qala wa in kana fajiran, walaupun yang datang membawa kebenaran itu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Ngoten. Jadi orang beriman itu selalu menerima nasihat kebenaran dari siapapun, walaupun yang memberikan nasihat itu orang yang dianggap banyak berbuat dosa. Ngoten. Tapi sebaliknya, bukan ciri orang beriman kalau kita dinasihati oleh seseorang lalu kita berkata, kamu tidak usah sok suci menasihati saya. Itu bukan ciri orang beriman. Baik. Banyak orang merasa berat hati Bapak Ibu menerima kebenaran karena yang menyampaikan itu bukan golongan dia. Ngoten. Bukan mazhabnya dia, bukan organisasinya dia. Ngoten. Atau dia berat hati karena orang yang menyampaikan itu adalah orang yang dia benci. Nah, ini sifatnya orang Yahudi. Hati-hati kalau punya sifat seperti ini, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Maka Allah tidak sebutkan siapa yang menyampaikan pesan dakwah kepada orang Yahudi, karena memang Allah ingin memberikan pelajaran bahwa yang penting itu adalah pesan-pesan yang disampaikan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud adalah orang Yahudi, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Karena ini bicara Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Kenapa Allah tidak berkata berimanlah kepada Al-Quran? Kan lebih jelas, ya toh? Tapi dalam ayat ini Allah berfirman, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Nah, seharusnya kalau kita misalnya nulis buku ya, supaya mudah dipahami sama orang, ya, orang yang membaca, kita langsung to the point.
berimanlah kepada Al-Quran, ya toh. Tapi dalam ayat ini Allah berkata berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Ini juga mengandung pelajaran jemaah rahimakumullah, bahwa kita diperintahkan dan diwajibkan untuk beriman kepada semua yang sumbernya dari Allah, tidak hanya Quran. Apakah itu Quran, Taurat, Injil, atau hadis Nabi, tingkah laku Nabi yang sumbernya dari Allah, kita wajib untuk beriman. Dan siapapun yang menyampaikan sumber itu, kita wajib beriman. Makanya dalam ayat ini Allah tidak sebut Al-Quran, Allah sebut bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Ketika orang Yahudi diajak untuk beriman kepada Al-Quran, apa respon mereka? Perhatikan di kalimat berikutnya. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Qalu, mereka menolak dengan berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Artinya mereka hanya beriman kepada Taurat. Mereka tidak mau beriman kepada Injil. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ingkar kepada kitab yang datang setelah kitab Taurat, yaitu kitab Injil dan kitab Al-Quran. Nah, Quran dari Allah, Injil dari Allah, Taurat dari Allah. Logikanya seharusnya orang-orang Yahudi itu juga beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran juga turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena fanatiknya mereka itu, mereka hanya beriman dan mau beriman kepada Taurat, tidak mau beriman kepada selain Taurat. Ada ndak sifat seperti ini dalam hatinya orang-orang beriman sekarang? Ada ndak? Ada, jemaah rahimakumullah. Dia hanya mau ngaji kepada ustadznya itu, tidak mau ngaji kepada ustadz yang lain. Dan dia fanatik kepada ustadznya sendiri. Karena fanatiknya itulah kemudian dia menganggap ustadz lain itu salah. Ada sekarang penyakit seperti ini. Kalau selera tidak masalah. Yang penyakit itu kalau menganggap yang lain salah, padahal yang dikaji sama-sama Quran, sama-sama hadis Nabi. Itu penyakit. Kalau selera tidak jadi masalah, jemaah rahimakumullah. Karena apa? Seleranya orang tuh beda-beda, ya toh. Ada yang suka ustadz tuh lucu, jadi kalau ceramah ditunggu lucunya. Lucu nih, lucu. Ada yang suka tuh kalau ceramah dia sukanya fokus dari awal sampai akhir, tidak ada basa-basinya. Ada yang suka ustadz yang ceramah itu sambil mengajak jemaahnya ngobrol begitu. Ada yang seperti itu. Jadi seleranya orang beda-beda. Ada yang seleranya itu ya fleksibel. Kan, tapi seleranya orang kan beda-beda, tidak masalah. Kalau seleranya beda-beda itu tidak masalah. Nah, sama seperti ada orang suka nasi rawon, ya toh. Ada yang seleranya pecel, ada yang sukanya sate. Itu tidak masalah karena selera. Ada yang fleksibel, semua suka. Rawon masuk, pecel ya masuk. Nah, orang seperti ini kenyang tuh, cepat kenyang. Iya, di mana-mana kenyang dia. Nah, kalau panjenengan punya sifat fleksibel, fleksibel itu maksudnya mau ngaji dimanapun oke. Yang penting yang disampaikan itu benar. Tidak benar tidak dia terima, yang benar dia ambil. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i itu gurunya ada yang khawarij, jemaah rahimahullah. Nah, Ustadz kok tahu? Karena penelitian saya, S2 saya tentang Imam Syafi'i. Jadi S2 saya itu konsep pendidikan menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Saya baca sejarahnya, saya telusuri bagaimana biografi hidupnya. Ternyata salah satu guru beliau itu ada khawarijnya. Tapi kenapa beliau belajar? Karena beliau ingin ambil ilmu-ilmu yang baik. Yang tidak baik menurut beliau, beliau tinggalkan. Ada perkataan yang bagus dari orang Arab, khudh ma safa wada' ma kadara. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Kalau yang saya sampaikan ini menurut panjenengan tidak pas, tidak cocok bagi panjenengan, ya tidak usah diambil. Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik.
Nah, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu fanatiknya luar biasa kepada kitab Taurat. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada selain kitab Taurat. Padahal selain kitab Taurat, yaitu kitab Injil dan kitab Al-Quran, sama-sama diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa huwa, dan Al-Quran yang diingkari oleh orang-orang Yahudi itu al-haq, kitab yang hak. Hak adalah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kitab Taurat. Jadi tidak pantas orang Yahudi itu tidak beriman kepada kitab Al-Quran, sebab Al-Quran itu al-haq, kitab yang benar turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak bukti bahwa Quran itu kitab hak, jemaah rahimakumullah, kitab yang benar. Pertama, bahwa Al-Quran itu menantang siapa saja yang ragu tentang Al-Quran. Al-Quran menantang untuk membuat kitab semacam Al-Quran. Ada ndak penulis buku yang menantang untuk membuktikan bahwa bukunya itu salah? Ada ndak? Jarang kita temukan. Mungkin kalau boleh kita katakan ndak ada. Nah, Al-Quran menantang siapapun yang ragu untuk membuat semacam Al-Quran. Dan tantangannya luar biasa, Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah, qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya jin dan manusia itu berkumpul jadi satu, mereka saling tolong-menolong, saling bersepakat untuk membuat seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, kebenaran atau al-haqnya Al-Quran itu bisa kita lihat dari aspek bahasa. Bahasa Quran itu sangat teliti dan seimbang antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Contoh ya, tadi saya baca-baca di kitab Mu'jizat Al-Quran dari segi bahasa ya. Kata ad-dunya dalam Quran itu diulang sebanyak 115 kali. Sama dengan lawan katanya. Apa lawan kata dunia? Akhirat. Kata akhirat juga diulang sebanyak 115 kali. Ini kalau manusia yang bikin, tidak mungkin seteliti ini, Bapak Ibu. Kemudian kata al-malaikah. Al-malaikah itu terulang sebanyak 88 kali. Sama dengan kata asyayatin. Diulang juga oleh Allah sebanyak 88 kali. Kata al-hayat yang bermakna hidup diulang sebanyak 145 kali. Sama dengan kata lawannya. Apa lawannya? Al-maut. Juga diulang 145 kali. Ini bukan kebetulan. Ini bukti bahwa Quran itu al-haq minallah, benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian bukti yang ketiga, bahwa Quran ini firman Allah. Al-Quran tidak pernah membesarkan kemenangan. Jadi kalau orang itu nulis buku, dia bercerita tentang kemenangannya, itu biasanya kan dia membesarkan, gitu, membesarkan kemenangan dia. Tapi Quran tidak, jemaah rahimakumullah. Al-Quran justru memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk istighfar dan tetap rendah hati ketika mendapatkan kemenangan. Coba panjenengan baca Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus perintahnya apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintahnya tasbih, tahmid dan istighfar. Maka ada seorang matematikawan yang dari barat itu meneliti Quran dan ingin membuktikan kebenaran Quran. Dia dapat membuktikan kebenaran Quran itu dari Quran surah An-Nasr. Kata dia, ini bukan manusia yang menulis ini. Ini dari yang maha kuasa, dari Tuhan, kata dia. Karena kalau manusia yang menulis, pasti ketika dapat kemenangan, dia akan membesarkan kemenangannya. Tapi di Quran surah An-Nasr justru perintah untuk istighfar dari kemenangan itu.
Khawatir dalam kemenangan itu ada hati atau perasaan atau cara yang tidak baik yang dilakukan saat mendapatkan kemenangan. Baik. Kemudian yang keempat, bukti bahwa Quran itu al-haq minallah, benar dari Allah. Al-Quran itu punya daya tarik yang sangat luar biasa. Orang baca berulang kali tidak bosan. Ya, panjenengan sudah berapa kali baca surah Al-Fatihah? Nah, sudah tidak terhitung jemaah rahimakumullah saking banyaknya. Tapi orang tidak pernah bosan. Apalagi yang hatam Quran sudah beberapa kali itu ya. Ada teman saya itu setiap 5 hari hatam Quran. Nah, kalau dia sekarang berumur 60 tahun misalnya, 5 hari hatam Quran, berapa kali dia hatam itu. Tapi dia tidak pernah bosan untuk baca Quran. Walaupun orang itu tidak paham. Nah, biasanya orang kalau tidak paham kan, jangankan baca 1 kali, mau baca saja tidak mau, karena tidak paham. Tapi Quran ini walaupun kita tidak paham, walaupun panjenengan tidak paham, tapi tetap tidak pernah merasa bosan untuk membaca Quran. Baik, itulah bukti bahwa Quran itu al-haq minallah, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran itu selain hak, benar dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Berarti datangnya Quran itu tidak menyalahi Taurat, tidak menentang Taurat, justru membenarkan berita-berita dalam Taurat. Seharusnya Bani Israel kan beriman kepada Quran, sebab Al-Quran datang tidak menentang kitab mereka, justru membenarkan kitab mereka. Bukti yang jelas bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Dalam Quran jamaah rahimakumullah, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala lebih banyak sebut nama Nabi Musa dibandingkan nama Nabi Muhammad. Nah, berapa kali nama Nabi Musa disebut oleh Allah? Ada yang pernah ngitung nggak? Berapa kali? 136 kali. Sedangkan nama Nabi Muhammad Allah hanya sebut 5 kali. Kemudian nama Nabi Isa Allah sebut sebanyak 25 kali. Sedangkan nama Nabi Muhammad disebut 5 kali. Kemudian Allah juga sebut Maryam dalam Quran. Tidak hanya sebut Maryam, Allah juga puji Maryam di dalam Quran. Yang kata matematikawan dari barat itu, saya tidak temukan pujian seperti itu di dalam kitab Injil. Jadi Allah sebut Maryam dalam Quran. Beberapa kali Allah sebut Maryam dalam Quran. Sedangkan Khadijah berapa kali Allah sebut dalam Quran? Tidak ada. Tidak usah mikir, memang tidak ada. Khadijah, Aminah, Aisyah tidak disebut oleh Allah dalam Quran. Ada satu sahabat Nabi yang disebut oleh Quran, satu saja nama sahabat yang disebut oleh Quran, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, dalam Quran surah Al-Ahzab. Ini bukti yang jelas bahwa Quran datang tidak menyalahi kitab mereka, kitab yang diimani oleh mereka, justru membenarkan. Nah, seharusnya mereka beriman kepada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka. Mereka akan menyatakan kami hanya beriman kepada kitab Taurat. Kami tidak beriman kepada selain kitab Taurat. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membantah. Qul, katakanlah Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini? Berarti sebelum Nabi Muhammad itu banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kalau kalian memang benar beriman kepada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat kan dilarang membunuh, apalagi membunuh nabi, itu dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Nah, padahal mereka di awal tadi mengaku iman kepada Taurat, tapi mereka sendiri melanggar apa-apa yang dilarang di dalam kitab Taurat, yaitu membunuh orang lain, termasuk juga membunuh para nabi. Ada banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel.
Di antaranya adalah ada Nabi Asy'ya. Nabi Asy'ya. Nabi, kemudian yang kedua Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, dan selain mereka yang tidak disebut oleh Al-Qur'anul Karim. Ngoten. Jadi antara ucapan dan perilaku berbeda. Mereka berucap iman kepada Taurat, tapi perilakunya menunjukkan tidak iman kepada Taurat. Nah, orang yang seperti ini dikecam oleh Allah dalam Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? An taqulu ma la taf'alun. Mereka berucap tapi tidak melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Kemudian bukti kedua, kalau mereka itu hanya berucap tapi tidak melaksanakan, yaitu di ayat 92. Allah berfirman, "Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat." Sungguh telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa, bil bayyinat, membawa bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti yang nyata sudah kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya, yaitu terbelahnya lautan. Itu termasuk bukti yang nyata dari Nabi Musa kepada Bani Israel. Kemudian turunnya manna dan salwa. Kemudian apa lagi? Mata air, 12 mata air. Terangkatnya bukit Tursina. Nah, itu bukti-bukti yang nyata, jemaah rahimakumullah. Seharusnya dengan bukti-bukti itu mereka semakin iman kepada Taurat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau mau membuka hatinya, Bapak Ibu, satu bukti saja dia lihat akan beriman. Seperti ahli sihirnya Fir'aun. Ketika mereka adu sihir, menantang Nabi Musa, menantang mukjizatnya Nabi Musa, saat itu mereka langsung beriman ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa. Satu kali saja mereka melihat itu langsung beriman. Sedangkan Bani Israel berulang kali mereka itu menyaksikan al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, tapi mereka seharusnya mereka semakin beriman, tapi mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nah, ini kita sudah bahas ini ya. Di ayat 51. Nah, boleh dirujuk kalau ingin tafsir yang lebih dalam lagi tentang patung anak sapi, bisa dirujuk ayat 51. Kalau panjenengan tidak punya catatannya, bisa disetel kembali di channel YouTube Tanzil TV, itu ada ayat 51 ya. Inilah orang yang paling bodoh, jemaah rahimakumullah, menyembah sesuatu yang dibuat sendiri. Kan bodoh ini ya. Orang cerdas itu menyembah yang menciptakan dia. Nah, itu orang cerdas. Nah, orang bodoh menyembah yang dia ciptakan sendiri. Ngoten. Nah, patung dibuat sendiri, dilukis sendiri, ngoten. Dibersihin sendiri, jemaah rahimakumullah, lalu disembah. Itu kan orang tidak waras itu. Ngoten. Nah, sebagaimana Yahudi, mereka yang menciptakan patung anak sapi, lalu mereka yang menyembah patung itu. Ini kan orang bodoh. Inilah sebodoh-bodohnya manusia. Nah, maka Allah katakan wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya sendiri. Ya, sebab mereka telah melakukan perbuatan dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti yang kedua. Hujjah yang kedua, kalau Bani Israel itu tidak beriman kepada Taurat, walaupun mereka menyatakan iman, ya. Sebab mereka menyekutukan Allah. Padahal dalam Taurat itu larangan keras menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Kemudian bukti yang ketiga, mereka tidak melakukan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kami mengambil janji dengan kalian wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur,
dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian. Ini sudah kita bahas apa belum nih? Sudah kan? Ayat berapa? Ayat lupa. Ayat 63 ya, bisa dicek ayat 63. Jadi tentang pengangkatan bukit Tursina itu sudah kita bahas. Allah ulang lagi, ini hanya sebagai hujjah untuk membantah pernyataan mereka bahwa mereka itu beriman kepada Taurat. Nah, kata Allah, bukti yang ketiga bahwa mereka itu tidak beriman kepada Taurat, tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan adalah mereka tidak melaksanakan perjanjian dengan Allah. Jadi saat itu mereka kan tidak mau beriman kepada Taurat, ya toh? Lalu Allah angkat bukit Tursina di atas mereka. Lalu Allah perintahkan mereka memilih beriman atau bukit Tursina itu dijatuhkan kepada mereka. Mereka saat itu memilih beriman dan berjanji taat tunduk kepada aturan yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, ternyata mereka berpaling. Nah, Allah saat itu berkata kepada mereka, "Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u." Ambillah, peganglah apa yang ada di dalam kitab Taurat biquwwatin wasma'u, dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkan. Maksudnya taati. Nah, saat itu mereka berkata apa? Sami'na, kami mendengar ya Allah. Wa asoina, dan kami ingkari. Berarti kata Imam Al-Qurtubi, mereka berucap kami mendengar, tapi tingkah lakunya berkata kami ingkari. Bukan berarti mereka berucap kami dengar, kami ingkari, tidak. Lidahnya berkata kami mendengar, tapi tingkah lakunya berkata kami mengingkari. Wa usyribu fi qulubihimul ajala bi kufrihim. Hati mereka dipenuhi cinta kepada al-ajlah, patung anak sapi, bi kufrihim, sebab keingkaran mereka. Jadi mereka itu ingkar, mereka itu membangkang, sebabnya adalah karena kecintaan mereka kepada patung anak sapi itu masih tersisa. Nah, sampai digambarkan oleh Allah dengan kalimat wa usyribu. Usyribu itu dari kata syarbun, syurbun. Syurbun apa artinya? Syurbun, syarab, minum, air minum. Nah, air minum. Nah, mereka cinta kepada patung anak sapi itu sebagaimana mereka cinta kepada air. Nah, karena itulah mereka selalu membangkang. Jadi kalau orang membangkang, ingkar, durhaka, itu salah satu sebabnya mungkin karena dia masih punya sifat-sifat syirik. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul, katakanlah Muhammad, bi'sa ma, sungguh sangat buruk, ya'murukum bihi imanukum, apa yang diperintahkan oleh iman kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian mengaku sebagai orang beriman kepada Taurat. Taurat tidak pernah perintahkan untuk cinta kepada patung anak sapi, tidak pernah. Apalagi beriman. Nah, tapi Bani Israel, iman mereka itu sangat buruk kata Allah, sebab mereka beriman kepada patung anak sapi. Nah, demikianlah tafsir ayat 91 sampai 93. Jemaah rahimakumullah. Jadi untuk tafsir lengkap ayat 92 bisa dicek di ayat 51. Kemudian tafsir lengkap di ayat 93 bisa dicek di ayat tafsir ayat 63. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.